Halo semuanya, saya Putu Agus Ardiana. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang obligasi dan cara menentukan nilai intrinsik dari obligasi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana kita menilai obligasi, ada baiknya kita memahami apa itu obligasi. Ya. Nah, obligasi ini singkat cerita adalah instrumen investasi yang bersifat utang. Ya. Di pasar modal kita mengenal ada beberapa instrumen investasi atau kita kenal dengan securities atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai efek. Ya. Nah, ada yang bersifat ekuitas yang kita kenal dengan saham, ya, dan ada juga efek atau sekuritas yang bersifat utang. Salah satunya adalah obligasi yang akan kita bahas kali ini. Ya. Nah, ketika perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia membutuhkan dana, ya, maka ada dua alternatif yang bisa ditempuhnya, ya, yaitu apakah ia menerbitkan saham, instrumen yang bersifat uh, instrumen yang bersifat ekuitas, atau menerbitkan obligasi yang bersifat utang. Nah, dalam hal menerbitkan obligasi, itu artinya perusahaan yang menerbitkan obligasi akan memiliki kewajiban, ya, dia akan berhutang kepada orang yang membeli obligasi. Ya. Nah, sama saja ketika perusahaan memutuskan untuk meminjam uang di bank, ya, maka perusahaan yang meminjam uang di bank, ya, itu memiliki kewajiban untuk membayar cicilan pokok dan juga bunga, ya, dari pinjaman itu. Ya. Nah, dalam hal obligasi, orang yang membeli obligasi akan memiliki hak, ya, untuk mendapatkan bunga, ya, yang kita kenal dengan istilah kupon, ya, bunga kupon obligasi. Yang kalau jenisnya adalah plain vanilla bonds, obligasi yang paling dasar, maka umumnya orang yang membeli obligasi berhak untuk mengharapkan kupon payment setiap 6 bulan sekali. Ya. Jadi setiap 6 bulan sekali, jika kita membeli obligasi berjenis plain vanilla bonds, maka kita akan mendapatkan pembayaran bunga obligasi yang sifatnya konstan. Ya. Itulah sebabnya obligasi ini tergolong fixed income securities. Ya. Nah, bagaimana menentukan kupon payment itu? Kupon payment itu ya ditentukan berdasarkan tarifnya, kupon rate, ya, dikali dengan nilai nominal atau par value atau kadang disebut dengan face value dari obligasi itu. Ya. Jadi kalau nilai obligasi, nilai nominal dari obligasi adalah katakanlah $100 dengan kupon rate 10%, ya, per tahun, maka kita sebagai pembeli obligasi berhak untuk mendapatkan kupon payment per tahun sebesar 10% dikali dengan $100, yaitu $10, ya, per tahun. Oke. Jadi kalau pembayarannya adalah 6 bulan sekali, maka kita berhak untuk menerima $5 per 6 bulan, semi-annually. Ya. Nah, ini dia. Istilah-istilah lain selain nominal value adalah par value, atau juga principal value, face value, redemption value, maturity value, gitu ya. Nah, ini disebut maturity value simply karena pembayaran nominal atau pokok utang, ya, itu akan dibayarkan pada akhir masa kontrak dari obligasi. Jadi kalau obligasi itu berusia 3 tahun, maka pada akhir tahun ketiga barulah si penerbit obligasi, ya, perusahaan yang menerbitkan obligasi baru akan membayar pokoknya, ya, maturity value, nominal value sebesar $100 tadi itu. Ya. Ini mungkin berbeda sifatnya dengan atau karakteristiknya dengan bagaimana kalau perusahaan berhutang, ya, kepada bank, ya, meminjam uang di bank.
Maka kalau kita atau perusahaan meminjam uang di bank, maka pokok dari pinjaman itu biasanya akan dicicil ya Pak. Akan dicicil setiap bulan misalnya, dan setiap bulan juga perusahaan itu yang meminjam uang di bank itu harus membayar bunga. Jadi membayar cicilan pokok dan juga bunganya. Nah, berbeda dengan jika perusahaan menerbitkan obligasi yang sama-sama berutang sifatnya, maka setiap periode yang saya tadi sebutkan 6 bulan sekali, ya, 6 bulan sekali itu adalah pembayaran bunga, ya, bunga kupon. Sedangkan pokok dari pinjamannya, ya, yang namanya nominal value ini, itu baru dibayarkan nanti pada akhir periode obligasi, ya, maturity date-nya. Oke, saya kira itu pengantarnya, ya. Nah, ini penting sekali bahwa jika kita membeli obligasi, baik itu obligasi pemerintah, ya, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta, itu penting bagi kita sebagai investor yang membeli surat berharga berupa obligasi untuk mempertimbangkan risiko-risiko dalam berinvestasi di obligasi ini. Ya. Ada banyak risiko yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah risiko tingkat bunga. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa obligasi itu menawarkan yang namanya kupon rate, ya, tingkat bunga kupon obligasi. Ya. Nah, obligasi itu akan menarik, ya, jika kupon rate itu lebih tinggi daripada tingkat bunga umum di pasar uang. Ya, singkat cerita katakanlah bunga deposito atau bunga simpanan berupa tabungan, gitu ya. Nah, kalau katakanlah tingkat bunga umum di bank adalah katakanlah 8% per tahun, ya, maka tingkat bunga obligasi akan menjadi menarik bagi investor jika lebih tinggi daripada tingkat bunga umum di bank itu. Ya, katakanlah kupon rate yang ditawarkan oleh obligasi tertentu ini adalah 10%. Ya. Jadi 2% lebih tinggi daripada tingkat bunga umum. Ini hanya contoh ilustratif. Ya. Nah, ketika tingkat bunga umum katakanlah meningkat dari 8% menjadi 2 digit, katakanlah menjadi 16%, naik 2 kali lipat, maka obligasi ini menjadi tidak menarik. Ya. Mengapa demikian? Karena investor yang rasional akan berpikir, untuk apa saya memegang obligasi dengan mengharapkan tingkat bunga 10%, ya, sementara tingkat bunga umum di bank, simpanan di bank, itu meningkat, ya, dari 8% menjadi 16%, melampaui tingkat bunga dari kupon obligasi tadi itu. Ya. Nah, jika ini terjadi, maka para investor yang tadinya memegang obligasi akan menjual obligasinya, melepas obligasinya, yang akhirnya harga dari obligasi itu akan turun, gitu, sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, itu ya. Nah, ketika banyak yang melepas suatu aset, maka harga dari aset itu akan turun, gitu ya. Oke, jadi risiko tingkat bunga ini adalah risiko yang akan dihadapi oleh pemegang obligasi, ya, investor yang memegang obligasi, ketika tingkat bunga umum meningkat. Ya. Apa itu risikonya? Risiko yang diderita adalah harga pasar obligasi akan turun, gitu ya, akibat dari peningkatan tingkat bunga umum. Gitu ya. Oke, mari kita masuk ke risiko berikutnya, yaitu risiko penarikan obligasi. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan risiko penarikan obligasi atau call risk? Nah, risiko ini akan dihadapi oleh pemegang obligasi ketika tingkat bunga umum turun, gitu ya. Nah, ketika tingkat bunga umum, tingkat bunga tabungan, tingkat bunga katakanlah deposito di bank itu turun,
maka perusahaan yang menerbitkan obligasi akan berpikir, untuk apa saya berhutang kepada para investor dengan menawarkan tingkat bunga kupon ya, yang jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga umum di bank, gitu ya, tingkat bunga pinjaman di bank. Ya. Katakanlah tadi misalkan tingkat bunga di bank 8%, kemudian perusahaan berani menawarkan bunga kupon 10%, gitu ya, itu masih kategori wajar. Katakanlah karena pandemi ini tingkat bunga bank turun drastis, ya, katakanlah dari 8% tadi menjadi 4% misalkan. Jadi marginnya menjadi semakin besar, ya, gap antara tingkat bunga umum dan bunga kupon. Nah, jika itu terjadi, ya, penurunan tingkat bunga ya, di pasar uang, jika itu terjadi maka uh, penerbit obligasi memiliki kecenderungan untuk menarik obligasinya, ya, melunasi obligasinya lebih awal, lebih dini daripada tanggal yang tertera di kontrak obligasi, ya, lebih awal dari maturity date-nya, gitu ya. Nah, jika ini terjadi, maka tentu saja menjadi suatu keadaan yang tidak menguntungkan bagi mereka yang memegang obligasi, ya, karena dilunasi lebih awal. Ya, jadi kalau kita tadinya berniat memegang obligasi dengan harapan mendapatkan penghasilan yang tetap, gitu ya, sampai dengan maturity date, katakanlah sampai 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, ya, sampai berakhirnya kontrak obligasi, tiba-tiba karena penurunan tingkat bunga umum di bank mengakibatkan obligasi itu dilunasi lebih awal, gitu ya. Nah, jika itu terjadi, maka kita akan menerima uang, betul ya? Nah, kita akan menerima uang dan kita akan gagal untuk mendapatkan apa itu penghasilan yang tetap berupa kupon itu. Tapi kita sudah mendapatkan uang investasi kita yang tentu saja tidak sebesar yang kita harapkan, gitu ya. Jika seandainya kita memegang obligasi sampai dengan akhir kontrak obligasi. Nah, ketika kita mendapatkan uang investasi yang dilunasi lebih awal tadi, maka risiko yang terjadi lagi adalah reinvestment risk, yaitu risiko ketika kita menginvestasikan uang hasil pelunasan obligasi yang lebih dini itu, gitu ya. Reinvestment risk ini terjadi ketika uang yang kita terima tadi itu kita investasikan kembali kemana? Ke pasar uang, ya. Jika kita menerima uang pelunasan obligasi dini itu, kemudian kita alihkan investasinya ke pasar uang, maka risikonya adalah kita mendapatkan bunga yang rendah, itu ya, yang rendah, lebih rendah dari bunga kupon yang kita harapkan sebelumnya, ya. Nah, itu yang namanya reinvestment risk. Nah, kemudian risiko berikutnya adalah risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, ini bisa menjadi banyak faktor, ya. Ya, sama halnya ketika perusahaan meminjam uang di bank, gitu ya, dengan analisa kredit yang begitu ketat, bank mempercayai perusahaan ini, kemudian diberikan pinjaman, tapi yang namanya bisnis ada risiko ketidakpastian, akhirnya perusahaan declare bankruptcy, ya, gagal bayar, default risk, maka bank, jika itu kasusnya adalah pinjaman di bank, maka bank akan gagal untuk mendapatkan uang pokok pinjamannya, gitu ya. Nah, begitu juga dengan kalau kita membeli obligasi, apakah itu obligasi pemerintah, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan berplat merah, ya, BUMN, atau perusahaan swasta sekalipun, semuanya memiliki potensi gagal bayar, ya. Nah, kalau dia salah kelola keuangan, itu ya, ada korupsi dan sebagainya, bisa jadi perusahaan sekalipun itu milik pemerintah gagal bayar, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memahami proses bisnis, kemudian tetap memonitor ya, memonitor kinerja keuangan perusahaan, gitu ya. Jangan sampai
obligasi yang kita beli, yang kita pegang, kita harapkan sampai dengan maturity date, ternyata di tengah jalan perusahaan itu atau pemerintah sekalipun gagal bayar. Gitu ya. Nah, bagaimana kita memonitor ini? Ya, memonitor, mengantisipasi default risk, ya dengan cara tetap mengamati kinerja dari keuangan yang institusi yang menerbitkan obligasi. Gitu ya. Nah, ini akan menjadi semakin mudah ketika kita mengacu kepada institusi yang setiap periodenya melakukan pemeringkatan obligasi. Gitu ya. Katakanlah ada S&P, ya, Standard and Poor's, dan ada lagi perusahaan Moody's dan sebagainya. Ya. Ada begitu banyak perusahaan meranking kualitas dari obligasi yang diterbitkan oleh institusi keuangan, ya, perusahaan penerbit. Nah, jika terjadi downgrade, ya, penurunan kualitas, katakanlah dari triple A kemudian menjadi triple B, itu misalkan, ya, itu terjadi penurunan kualitas obligasi, itu berarti sudah ada indikasi bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan usaha. Ya. Jadi risiko ini tetap harus diperhatikan oleh kita yang berinvestasi dalam obligasi. Ya. Berita buruknya adalah lampu kuning adalah ketika terjadi penurunan peringkat obligasi. Itu berarti ada permasalahan keuangan atau persoalan lain yang menyebabkan perusahaan sedikit mengalami kesulitan di dalam membayar kewajiban-kewajibannya, gitu ya. Dan itu jika berlanjut terus, maka itu akan menjadi default risk, ya, gagal bayar. Okay. Nah, risiko selanjutnya adalah risiko likuiditas. Nah, apa yang dimaksud dengan risiko likuiditas? Yang dimaksud dengan risiko likuiditas ini adalah bahwa ketika tingkat bunga itu meningkat, gitu ya, maka yang terjadi adalah harga dari obligasi itu akan turun. Gitu ya. Itu berarti karena kita adalah membeli obligasi dan obligasi adalah aset investasi kita, ketika tingkat bunga meningkat, maka harga atau nilai dari aset investasi kita akan turun. Ya, itu berarti kalau kita jual, berarti kita mendapatkan likuiditas yang menurun, gitu ya, likuiditas yang rendah, gitu ya. Nilai penjualan obligasi yang rendah. Nah, itu yang dimaksud dengan risiko likuiditas. Ini terkait dengan konsekuensi atau implikasi dari risiko tingkat bunga, ya, yaitu ketika tingkat bunga meningkat, harga obligasi turun, berarti kalau kita jual obligasi ketika tingkat bunga itu meningkat, berarti kita mendapatkan uang yang lebih sedikit dari yang kita harapkan sebelumnya, gitu ya. Likuiditas kita akan turun. Nah, berikutnya adalah risiko kejadian atau event risk. Ya. Nah, ini bisa jadi banyak faktor, ya, dan mungkin saja kejadian ini adalah sifatnya uncontrollable, ya, tidak dapat dikendalikan. Misalkan perusahaan penerbit obligasi tiba-tiba, katakanlah perusahaan penerbitnya ada di area bencana, kemudian terkena bencana alam, gitu ya, mengakibatkan kesulitan keuangan dan sebagainya, sulit untuk membayar obligasi. Jadi ada event risk di sana, ya, yang seringkali apa istilahnya itu di luar dari kendali manusia. Gitu ya. Kejadian ini juga bisa jadi karena korupsi, gitu ya. Jadi ini perlu untuk terus dimonitor. Ya. Berikutnya adalah nilai tukar, ya, risiko nilai tukar atau exchange rate risk. Nah, ini tentu saja jika obligasi yang kita pegang itu memiliki denominasi selain rupiah, gitu ya, dalam mata uang asing. Gitu ya. Nah, selain kita memikirkan risiko tingkat bunga, maka kalau obligasinya dalam mata uang asing, tentu saja kita harus mempertimbangkan nilai tukarnya. Gitu ya. Apa yang terjadi jika rupiah melemah terhadap mata uang di mana obligasi itu dinyatakan, gitu ya, apakah dalam dolar atau dalam yen dan sebagainya. Jadi ini juga harus diperhatikan karena itu akan mempengaruhi likuiditas kita, gitu ya.
Nah, kalau kita jual aset obligasi kita ini pada nilai tukar yang tidak menguntungkan, tentu saja akan mengganggu likuiditas kita sebagai investor. Ya. Oke, saya kira itu beberapa risiko penting terkait dengan investasi dalam obligasi. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagaimana kita menilai obligasi. Ya. Bagaimana kita menentukan nilai intrinsik dari obligasi. Ya. Pada dasarnya, menentukan nilai intrinsik itu adalah menentukan nilai sekarang, ya, present value, atau mendiskontokan aliran kas di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi sekali lagi, prinsip dari menentukan nilai intrinsik suatu aset, apapun itu, termasuk dalam hal ini adalah obligasi, maka caranya adalah dengan menentukan nilai sekarang, present value, ya, mendiskontokan. Jadi ini terkait dengan konsep menentukan nilai uang, ya, dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa yang akan datang. Nah, apa itu aliran kas di masa yang akan datang? Terkait dengan obligasi, tadi saya sudah sampaikan, itu adalah terkait dengan pembayaran bunga kupon, ya. Oke, nah katakanlah bunga kuponnya dibayar setiap tahun, ya. Ini sebuah contoh ilustratif, ya. Maka maka kita buatkan garis waktunya, itu ya. Setiap tahun kita buatkan, ya. Kita buatkan garis garis waktu, ya. Kemudian 0, periode 0 adalah periode sekarang, gitu ya. Kemudian ada di dalam garis waktu itu, garis bilangan waktu itu ada angka 1, 2, 3 yang mencerminkan periode pembayaran bunga kupon, ya. Dan dalam hal ini katakanlah pembayaran bunga kuponnya per tahun, gitu ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini, ya. Jadi kupon payment periode ke T, gitu ya, itu didiskontokan, ya. Itu artinya dibagi dengan 1 ditambah Y. Y ini adalah yield, tingkat bunga umum, ya, di bank, gitu ya, katakanlah seperti itu, ya, sederhananya. Kemudian dipangkatkan dengan periode waktunya, gitu ya. Dan ini adalah penjumlahan dari diskonto, proses pendiskontuan kupon payment, gitu ya. Jadi katakanlah, nah ini ya contohnya ya, misalkan obligasi bernominal $100, ya. Bernominal itu berarti face value-nya, atau nominal value, atau par value, atau maturity value, ya. Tadi saya sudah sampaikan, ada banyak istilahnya, ya. Yang itu biasanya nanti dibayarkan pada akhir maturity date-nya, ya. Nah, ini nominalnya $100, jatuh temponya 4 tahun dari sekarang, gitu ya. Nah, perusahaan ini berjanji membayar bunga kupon 10% per tahun. Berapakah nilai intrinsik obligasi ini jika required yield, ya, tingkat bunga umum sebesar 8%. Nah, ini menentukan obligasi ini dilakukan, ya, supaya kita tidak salah di dalam menghitungnya. Buatkan garis bilangan, ya, dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, ya, karena ada 4 kali pembayaran, ya. Dalam hal ini adalah pembayaran bunga kupon setiap tahun, ya, annually, ya. Jadi sini ada maturity date-nya 4 tahun dari sekarang, betul ya? Oke. Nah, jadi di tahun pertama maka kita mengharapkan dapat bunga kupon, pembayaran bunga kupon sebesar 10%, ya, bunga kupon 10% dikali dengan nominal value-nya atau par value-nya sebesar $100, ya. Jadi di tahun pertama kita mengharapkan mendapatkan kupon payment sebesar $10. Di tahun kedua, kupon payment yang kita harapkan $10 juga. Tahun ketiga juga kupon payment-nya $10. Di tahun keempat, kupon payment-nya juga $10. Ya. Obligasi itu sekali lagi adalah fixed income securities, menawarkan pembayaran bunga kupon yang konstan setiap periodenya, periode pembayarannya. Dalam hal ini adalah per tahun, ya. Jadi $10 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, konstan semuanya $10. Ya. Nah, itulah makna dari sigma ini, ya, rumusnya. Sigma dari pendiskontuan kupon payment dari periode tahun pertama sampai dengan periode ke N. Dalam kasus inilah sampai dengan N-nya adalah 4, ya, dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat, ya.
itu pendiskontuan dari kupon paymentnya dijumlahkan. Ya. Nah, jangan lupa di tahun yang sama, di tahun keempat, ya, di tahun jatuh temponya obligasi ini, itu ada pembayaran pembayaran nominal, ya, nilai nominal $100 atau face value, ya. Ini ada simbol FV, gitu ya, face value, nominal value di tahun keempat. Jadi ini juga face value tahun keempat juga harus didiskontokan, ya, sebesar tingkat bunga umum, ya, yield, ya, pada periode keempat. Nah, gitu ya. Jadi di tahun keempat itu ada 2 pembayaran yang diterima oleh pemegang obligasi, yaitu bunga kupon $10, ya, yaitu 10% kali 100 tadi, dan juga ada pembayaran berupa face value, nominal value sebesar $100. Jadi di tahun keempat dapatnya $110, gitu ya. Nah, itu harus didiskontokan, ya, dinilai sekarangkan. Gitu ya. Alternatif dari rumus ini adalah seperti ini, ya. Kupon payment dikalikan dengan ini, ya, fraksi ini, kemudian ditambahkan dengan pendiskontuan dari face value. Pada akhirnya dua rumus ini akan menghasilkan jawaban yang sama, asalkan hati-hati, ya. Mungkin kita lebih tertarik atau lebih gampang atau lebih mudah membaca rumus ini, ya. Kupon payment-nya didiskontokan, ya, dijumlahkan, kemudian jangan lupa nominal value-nya juga didiskontokan. Oke? Nah, untuk kasus ini obligasi nominal $100, jatuh tempo 4 tahun, bunga kupon 10%, yield-nya 8%. Berapakah nilai intrinsik obligasinya? Masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, seperti ini. Di tahun pertama didiskontokan $10 kupon payment-nya, di tahun kedua juga didiskontokan kupon payment-nya, tahun ketiga, tahun keempat didiskontokan kupon payment-nya, dan jangan lupa untuk mendiskontokan face value-nya juga, ya, di tahun keempat. Setelah dihitung, hasilnya adalah $106,6243, ya. Jadi $106 sekian ini nilai intrinsiknya lebih tinggi daripada nilai nominalnya, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini berarti obligasi ini adalah jenis obligasi apa? Jenis obligasi premium, ya. Nah, jenis obligasi premium ini bisa diidentifikasi, ya, jika harganya atau nilai intrinsiknya lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Alternatifnya kita bisa lihat dengan cara membandingkan kupon rate-nya dengan yield-nya, ya, yield to maturity-nya, tingkat bunga umum, gitu ya, bahasa sederhananya. Jadi kupon rate-nya adalah $10, 10%, ya, kupon rate-nya, kemudian yield-nya adalah 8%. Nah, itu juga menunjukkan atau mengindikasikan obligasi ini adalah premium, ya. Oke. Nah, ini dia, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, obligasi jika kupon rate-nya lebih besar daripada yield atau required yield-nya, itu disebut dengan premium bonds, ya. Dari perhitungan tadi kita bisa buktikan bahwa nilai intrinsiknya dan juga tentu saja harga pasarnya lebih tinggi daripada nilai nominalnya, gitu ya. Jika investor dari kasus tadi, ya, jika investor memegang obligasi ini sampai dengan jatuh tempo 4 tahun, ya, dengan asumsi ceteris paribus, misalkan dengan asumsi tingkat bunga tetap, ya, tidak ada risiko tingkat bunga, tidak ada risiko call risk, gitu ya, ditarik kembali obligasinya karena tingkat bunganya turun, ya, maka investor tersebut akan memperoleh yield to maturity sebesar 8%. Ya. Kalau di saham ini mungkin setara dengan istilahnya dengan return saham, gitu ya. Dalam obligasi kita menggunakan istilah yield, ya. Yield to maturity itu berarti kalau kita sebagai investor memegang obligasi ini sampai dengan jatuh tempo, maturity date, maka kita akan berekspektasi akan mendapatkan yield atau return, gitu ya, kalau kita pakai istilah saham, sebesar 8% per tahun, gitu ya. Oke. Nah, dari kasus tadi, kalau tadi pembayaran bunga kuponnya adalah annually, ya, bagaimana jika kupon payment itu semi-annually, gitu ya.
Dan inilah tipikal dari plain vanilla bonds, gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang sama dengan yang tadi, kecuali pembayaran bunga kuponnya adalah bukan per tahun, tetapi 6 bulan sekali, semi-annually. Ya. Jatuh tempo tetap 4 tahun, nominal tetap 100 tahun, maaf $100 ya. Bunga kupon atau kupon rate 10%, discount rate-nya 8% per tahun. Nah, berapakah nilai intrinsiknya? Ya. Kemudian ada statement, kalau seadanya harga pasar 150, apakah kita akan membeli obligasi premium ini? Ya, nah, sekali lagi kenapa saya sebut ini adalah obligasi yang premium, ya, premium bonds. Nah, maaf, premium ini bukan berarti obligasi ini bagus, gitu ya, seperti barang premium, barang yang bagus, bukan seperti itu. Ini adalah istilah untuk mengindikasikan bahwa obligasi ini nilai intrinsiknya lebih tinggi daripada nilai nominalnya, atau obligasi yang mengindikasikan bunga kuponnya lebih tinggi daripada discount rate-nya atau tingkat bunga umum di bank. Gitu ya. Jadi kalau ada obligasi yang menawarkan tingkat bunga kupon lebih tinggi daripada tingkat bunga umum di bank, di pasar uang, nah itu berarti obligasi adalah obligasi yang premium. Ya. Oke, nah ini dia ya. Jadi ada baiknya kita buat garis waktu, gitu ya. 0 adalah periode saat ini, tahun 1, 2, 3, sampai 8 adalah periode pembayaran kupon. Mengapa 8, bukan 4? Karena dalam 1 tahun ada pembayaran sebanyak 2 kali, ya, semi-annually. Jadi setahun pembayaran bunga kuponnya adalah 2 kali. Jadi kalau 4 tahun, maka ada 8 kali pembayaran. Gitu ya. Nah, bunga kupon adalah 10% per tahun. Ya. 10% per tahun dikalikan dengan nominal value $100 itu akan menjadi $10 ya per tahun. Karena inilah pembayarannya adalah semi annually, berarti dibagi 2 ya. Jadi bunga kuponnya adalah $5 per pembayaran. Ya, per 6 bulan sekali gitu ya. Nah, kemudian discount rate-nya, yield-nya, tingkat bunga umum di bank yang 8% itu juga harus disesuaikan. Ya, karena semi annually dibagi 2 juga ya. Jadi tingkat bunga untuk mendiskontokan kupon payment ini adalah 4% per periode ya. Dimasukkan ke rumus tadi ya. Jadi pendiskontuan yang ini, pendiskontuan kupon di tahun pertama, maaf di periode pembayaran yang pertama, kemudian pendiskontuan bunga kupon di periode pembayaran yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, sampai dengan 8. Ya. Jadi $5 setiap periode tahun, dari periode pertama sampai dengan periode ke-8. Ya, didiskontokan. Nah, jangan lupa juga di tahun ke-8, maaf, di periode ke-8, di periode pembayaran ke-8, ini harus juga didiskontokan face value-nya atau nominal value-nya. Ya. Hasilnya adalah 106,73. Gitu ya. Nah, keputusan apakah kita sebaiknya membeli obligasi ini saat ini, maka kita harus bandingkan dengan harga pasarnya. Jadi harga pasarnya tadi diinfokan $150, kemudian nilai intrinsiknya perhitungan kita adalah 106,73, maka harga pasar ini lebih tinggi daripada nilai intrinsik. Ini berarti overvalue. Nah, sebaiknya jangan dibeli. Ya. Dengan asumsi tentu saja ceteris paribus. Ya. Oke, saya kira sudah sangat jelas ya. Bagaimana jika obligasi itu kuponnya dibayar annually, bagaimana jika dibayar semi-annually, gitu ya. Kalau dibayar semi-annually, kita harus menyesuaikan tentu saja tingkat bunga kuponnya ya dari per tahun menjadi semi annually, kemudian periode pembayarannya harus disesuaikan ya, bukan per tahun tetapi semi annually gitu ya. Dan juga tingkat bunga umum untuk mendiskontokan kupon payment itu ya juga harus disesuaikan menjadi semi annually. Jadi demikian ya. Oke, itu kalau kupon payment dibayar annually dan semi annually. Lalu bagaimana kasusnya jika obligasi itu tidak menawarkan bunga kupon yang namanya zero coupon bond. Nah, ini ada dalam dunia nyata. Ya.
Loh, katanya obligasi itu adalah fixed income securities yang menawarkan pembayaran bunga yang konstan. Nah, ini tidak membayar kupon sama sekali. Dalam kasus zero coupon bond, ya, pemegang obligasi ini merasa tertarik untuk membeli. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya zero coupon bond ini adalah obligasi yang diskon, ya, dijual pada harga diskon. Jadi katakanlah ya, masuk ke contoh saja ya, ada zero coupon bond nominalnya adalah $100, ya, yang jatuh tempo lagi 4 tahun, ya, tingkat diskontonya 8%, gitu ya. Nah, kalau kita membeli obligasi jenis ini sekarang, maka kita akan bisa mendapatkan obligasi yang bernominal $100 ini pada harga yang di bawah $100, di bawah nominal value. Gitu ya. Nah, kalau kita pegang dia sampai dengan 4 tahun, sampai dengan maturity date, jatuh tempo, maka di akhir jatuh tempo, ya, pada saat jatuh tempo itu, kita akan mendapatkan uang $100. Gitu ya. Jadi katakanlah ini kita beli pada harga $60, katakanlah, kita akan mendapatkan nominal value pokok dari pinjaman ini sebesar $100. Gitu ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan yield dalam dolar sebesar $40. Gitu ya. Ya. Nah, jadi kita kasih pinjam perusahaan $60, nanti di tahun keempat kita dapat $100 dikembalikan, gitu ya, pokoknya. Nah, jadi seperti itu. Maka zero coupon bond ini tetap menarik, gitu ya, karena dia dibeli pada harga yang diskon, kemudian nanti pada maturity date akan mendapatkan pengembalian pokok pinjaman dari obligasi itu sebesar nominal value-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, nah ini rumusnya ya. Nah, kenapa dibagi dua? Karena sekali lagi semi annually pembayarannya ya. Kemudian periodenya juga dikali dua karena setahun 2 kali pembayaran. Sesederhana itu ya. Yang didiskontokan bukan kupon payment karena namanya juga zero coupon bond ya. Yang didiskontokan hanyalah face value-nya ya, nilai nominalnya. Ya, jadi didiskontokan pada periode waktu jatuh temponya, begitu ya. Nah, mari kita lihat. Untuk kasus yang ini, mari kita lihat untuk kasus yang ini. Zero coupon bond nominalnya $100, berarti face value-nya 100, dibagi dengan 1 ditambah yield-nya adalah 8%, ya, tingkat bunga untuk mendiskontokan. Ingat inilah per tahun, ya, karena pembayaran 2 kali setahun, maka 8% ini dibagi 2, ya. Jadi 8 dibagi 2, ini 4%, ya. Kemudian dipangkatkan N dikali 2. Periodenya adalah 4 tahun, ya, dikali 2, ya, 8 tahun. Kenapa dikali 2? Karena, sekali lagi, ya, setahun 2 kali pembayaran. Oke? Nah, hasilnya adalah 67, sekian dolar. Jadi, itulah tadi, bagaimana kita menentukan nilai intrinsik dari obligasi. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menduga apa yang terjadi dengan harga atau nilai intrinsik dari obligasi, ya, jika tingkat bunganya berubah. Ya. Oke, nah mungkin saya perlu recall ya, rumus dari menentukan nilai intrinsik obligasi adalah yaitu harga obligasi atau nilai obligasi adalah pendiskontuan dari kupon payment dan nilai nominalnya ya pada tingkat bunga umum ya. Nah, jika tingkat bunga ini berubah, kalau tingkat bunga ini naik, ya, jika penyebutnya naik meningkat, maka harganya akan turun. Betul ya? Nah, itu namanya risiko tingkat bunga ya. Nah, ketika tingkat bunganya turun, ya, penyebutnya turun, maka harga obligasi akan meningkat. Nah, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kita kembali ke sini. Duration. Ya. Nah, duration ini adalah semacam sensitivity analysis. Ya, jadi ini adalah ukuran sensitivitas harga
atau nilai intrinsik obligasi terhadap perubahan tingkat bunga yang relatif rendah. Ya, ada kata kuncinya relatif rendah. Ya. Jadi singkat cerita, sederhananya kita bicara, duration ini itu bukan menunjukkan periode waktu ya dari sekarang sampai dengan jatuh tempo, bukan itu maksudnya. Duration adalah sebuah konsep di dalam penilaian obligasi yang mengukur seberapa sensitif harga obligasi ini ya berubah akibat dari perubahan tingkat bunga ya, sesuai dari rumus menghitung nilai intrinsik obligasi tadi itu ya. Oke, harga itu sama dengan diskonto dari kupon payment dan face value pada tingkat bunga umum gitu ya. Nah, kalau tingkat bunga atau penyebutnya ini berubah, meningkat atau menurun, maka harganya bagaimana ya, seberapa besar berubahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini di poin yang kedua, duration mengukur berapa persen kira-kira ya estimasinya harga atau nilai intrinsik obligasi akan berubah jika tingkat bunga berubah ya, meningkat atau menurun sebesar 1% atau kita kenal dengan istilah 100 basis point. Nah, ini penting untuk diingat ya. 1% itu adalah sama artinya dengan 100 basis point. Atau 100 basis point itu artinya 1%. Dan ini adalah level maksimum untuk menghitung duration. Ya, sekali lagi, ini adalah ukuran sensitivitas harga terhadap perubahan tingkat bunga yang relatif rendah. Relatif rendah artinya maksimum 1% perubahan tingkat bunganya. Ya. Nah, jadi kalau tingkat bunga umum di bank itu berubah 20 basis point, nah itu artinya apa? Artinya berubah 0,2%, ya, maka berapa harga obligasi atau nilai intrinsik obligasi itu akan berubah, gitu ya. Hubungannya gimana? Hubungannya adalah negatif, betul ya. Jadi kalau tingkat bunga meningkat, berubahnya meningkat sebesar 20 basis point atau meningkat sebesar 0,2%, maka kita mengestimasi harga obligasi akan turun ya sebesar sekian persen. Nah, kita akan menghitung ya. Sebaliknya, kalau tingkat bunga umum turun ya sebesar 20 basis point atau 0,2%, maka kita bisa berharap harga obligasi akan meningkat. Tapi kita belum tahu berapa persen meningkat. Nah, untuk bisa mengetahui berapa persen meningkat, ya pada perubahan 1%, kita menggunakan rumus duration, gitu ya. Oke. Nah, rumus duration adalah perubahan harga ya. Jadi berapakah harga ketika tingkat bunga itu turun? Nah, ini ya, harga min itu artinya berapakah harga obligasi atau nilai intrinsik obligasi jika tingkat bunga turun. Kemudian dikurangi dengan berapa harga obligasi jika tingkat bunga umum meningkat. Nah, gitu ya. Jadi pembilangnya ini adalah perubahan harga. Ya, gimana jika tingkat bunga turun, kemudian dikurangi dengan berapa harga jika tingkat bunga meningkat. Oke, itu adalah pembilangnya. Penyebutnya adalah 2 kali harga awal, ya, sebelum perubahan tingkat bunga tadi, kemudian dikali dengan tingkat bunga, ya, perubahan tingkat bunganya. Oke, kita masuk ke contoh soal supaya lebih masuk ya, lebih paham. Nah, obligasi dengan nilai nominal $100 misalkan, kupon rate-nya adalah 9%, ya. Jatuh temponya lagi 20 tahun. Tingkat bunga umumnya 6%. Nah, berapakah nilai intrinsiknya? Masukkan ke rumus tadi ya. Per periodenya ya, ini mungkin agak panjang ya. Tetapi katakanlah kita sudah menghitung ya dengan rumus yang tadi saya sampaikan ya. Itu adalah 134,67. Oke. Nah, jika tingkat bunga umum ini turun 20 basis point, artinya turun 0,2%, ya, maka obligasi akan naik menjadi 137,58 sekian. Ya. Dan jika tingkat bunga umum naik 20 basis point atau 0,2% juga, maka nilai obligasi turun menjadi 131,84 sekian. Ya.
Nah, dari informasi ini, berapakah duration obligasi ini? Yaitu, berapakah harga obligasi akan berubah jika tingkat bunga umum berubah 1% atau 100 basis point. Nah, itu bisa ditentukan dengan cara seperti ini. Berapa harga obligasi kalau ya in case menurun sebesar 0,2%, 20 basis point, kemudian dikurangi dengan berapa harga obligasi jika tingkat bunga meningkat 20 basis point atau 0,2%. Ya. Kemudian dibagi dengan 2 dikali harga awal sebelum perubahan, yaitu 134,67 sekian ini, ya. Kemudian dikali dengan perubahan tingkat bunga, yaitu 0,2%. Tinggal dimasuk-masukkan, katakanlah ini hasilnya adalah 10,66 duration. Artinya, menginterpretasikan duration ini adalah bukan berarti durasi itu jatuh temponya adalah 10,66 tahun, bukan seperti itu ya. Jadi duration 10,66 ini artinya nilai intrinsik atau harga obligasi diperkirakan, ini masih estimasi ya, diperkirakan berubah sebesar 10,66% jika tingkat bunga umum berubah sebesar 100 basis point atau 1%. Ya. Jadi sekali lagi, duration ini mengukur sensitivitas harga obligasi akibat dari perubahan tingkat bunga umum. Ya. Oke, maksimum 1%. Ya, jadi dalam hal ini duration adalah mengukur berapakah harga obligasi akan berubah kalau tingkat bunga umum berubah sebesar 100 basis point atau 1%. Paham ya? Oke. Lalu gimana kalau perubahan tingkat bunga obligasi lebih dari 100 basis point? Lebih dari 1%. Itu berarti perubahan yang besar, ya. Dan itu sebaiknya tidak menggunakan duration, karena kalau kita menggunakan duration yang berfungsi untuk mengukur sensitivitas harga obligasi pada perubahan tingkat bunga yang rendah, ya 1% ke bawah, maka kalau kita gunakan duration ini untuk menghitung yang perubahan tingkat bunga yang lebih tinggi, katakanlah 2% atau lebih, maka ini akan menjadi tidak akurat, gitu ya. Oke. Bagaimana jika obligasi ini berubah ya sebesar 2% tingkat bunganya? Nah, ini bisa dihitung dengan cara yaitu perubahan harga, ya, berapakah perubahan harga jika tingkat bunganya berubah 2%. Okay. Nah, ini tingkat harga sama dengan negatif duration. Kenapa negatif? Karena hubungan antara harga dan tingkat bunga adalah negatif, ya, berlawanan arah. Jadi ini hanya sekedar tanda ya. Negatif duration dikali dengan perubahan tingkat bunga dikali 100. Ya. Nah, ini duration-nya tadi adalah min 10,66 dikali 0,02, ya. Yaitu 2%, ya, dikali 100. Hasilnya adalah negatif 21,32%. Nah, bagaimana menginterpretasikan ini? Ini artinya kalau kita menggunakan duration untuk mengestimasi perubahan tingkat bunga sebesar 2%, maka harga akan kita estimasi turun, ya, karena negatif ini ya, hubungannya negatif. Kalau tingkat bunga umum ini naik 2%, maka harga obligasi diperkirakan turun sebesar 21,32%. Ya. Kalau dihitung berapa itu nilai turun 21,32%, itu berarti harga obligasi turun menjadi 105,96 sekian dolar, ya, dengan menggunakan duration. Kenyataannya, kalau kita hitung manual, masukkan ke rumus tadi, gitu ya, kalau tingkat bunga naik 2%, apa yang terjadi dengan obligasi ini harganya? Kalau turun 2%, maka berapa obligasi ini harganya? Gitu ya. Nah, ternyata bukan sebesar 21,32%. Tetapi setelah saya hitung-hitung, ternyata perubahan harganya hanyalah 18,40, bukan 21,32. Jadi menggunakan konsep duration untuk menghitung perubahan harga atau nilai intrinsik obligasi akibat perubahan tingkat bunga yang besar atau tinggi, itu akan bias hasilnya. Gitu ya. Nah, jadi di sini saya cetak huruf tebal ya,
duration gagal memprediksi secara akurat perubahan nilai atau harga obligasi jika tingkat bunga umum berubah lebih dari 1%. Gitu ya. Loh, kalau begitu nggak bisa diprediksi dong. Nah, tidak ya. Jadi ada teknik untuk memprediksi berapa harga obligasi akan turun kalau tingkat bunganya naik lebih tinggi dari 100 basis point. Juga kalau turun lebih dari 1% atau 100 basis point. Apa yang terjadi dengan harga? Itu dilakukan dengan menggabungkan konsep duration dan yang namanya convexity. Ya. Nah, duration kita sudah tahu apa itu duration. Nah, convexity sesuai dengan namanya kita bisa lihat sini ada grafik ya, yang bentuknya adalah convex ya, hubungan antara bond price dan juga yield ya. Oke, jadi kecenderungan umumnya adalah ketika yield atau tingkat bunga umum meningkat ya, garis X ini ya, horizontal X ini adalah yield. Jadi kalau tingkat bunga umum terus meningkat gitu ya, maka kecenderungannya adalah harga obligasi akan turun ya. Oke. Nah, garis lurus ini ya, yang memotong titik tertentu ini di apa namanya ini di hubungan antara harga dan yield ya, garis ini adalah garis duration ya, garis ini adalah garis duration ya. Titik ini adalah titik harga obligasi ya, titik harga obligasi ya pada tingkat bunga umum 8%, katakanlah seperti itu ya, atau 9% contoh tadi ya. Artinya titik ini adalah yield sebelum ada perubahan tingkat bunga, gitu ya. Harga obligasinya adalah di level ini, ya, di level titik ini, yang di garis vertikalnya. Ini adalah yield sebelum perubahan obligasi, tingkat bunga obligasi. Nah, apa yang terjadi jika yield-nya berubah, tetapi perubahannya kecil, ya, di bawah 1%, di bawah 100 basis point. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, karena sifatnya adalah convex, ya, garisnya membentuk shape seperti ini, ya, kemudian ada garis, maka garis ini bisa memprediksi cukup akurat, ya, mungkin biasnya kecil sekali, ya, untuk level perubahan harga 1%, perubahan tingkat bunga 1%. Ya. Jadi ketika yield-nya menurun, ya, maka akan bergeser ke sini ya, sebelah kiri. Nah, maka titiknya akan sekitar di sini ya. Gap-nya tidak terlalu besar. Jadi duration itu cukup apa namanya? Cukup akurat gitu ya, dalam memprediksi perubahan harga. Kalau yield-nya naik atau turun maksimum 1%. Jika perubahannya besar, yang awalnya titik ini, ya yield-nya titik ini, ya, mungkin saya bisa inikan ya. Ya. Jadi titik ini adalah titik awal ya. Kalau contoh tadi berapa itu? Katakanlah 9% gitu ya. Ini adalah 9% ya. Maka harganya adalah sebesar berapa tadi ini? 134, sekian gitu ya. 134, sekian ya. Nah, kalau dia menurun 0,2% ya, atau 20 basis point, maka mungkin hanya di sini ya, lainnya ya. Jadi 9% dikurangi 0,2% itu adalah 8,8%, betul ya? Levelnya ada di sini. Ya, dan ini bisa dilihat cukup akurat ya. Kenyataannya di sini, kemudian duration-nya di sini ya. Sebesar sama. Jika seandainya meningkat, ini kalau turun ya, kalau turun. Nah, gimana kalau meningkat? Meningkat 20 basis point, yaitu meningkatnya, karena lain sama garisnya ya, meningkat 9,2. Ya. Juga cukup akurat ya. Antara duration yang memprediksi apa yang terjadi dengan bond price ya, nilai intrinsiknya atau harganya, ini cukup akurat ya. Mungkin hanya beda dalam desimalnya ya.
Nah, kasusnya akan berbeda jika awalnya dia 9%, tetapi meningkat katakanlah menjadi 11%. Ya. Menjadi 11%, meningkat 2%. Ya. 11% di level ini. Kita lihat di sini gap-nya. Ya. Ya, kalau menghitung secara manual, ya, tanpa memprediksi atau menggunakan sensitivity analysis ini, jadi dengan menggunakan rumus pendiskontuan tadi, kalau tingkat bunganya 11%, maka akan di sini ya. Karena sama levelnya. Tapi kalau kita menggunakan apa itu duration, maka akan di sini dia. Ya. Makanya tadi diprediksi di sini adalah 21% ya, sekitar 21%. Yang ini adalah sekitar 18%. Oke. Jadi ada gap yang cukup besar di sini ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kita lihat sini ya. Bukan 21% tapi 18% ya penurunannya ketika tingkat bunga umum meningkat 2%. Jadi seperti itu ya. Jadi ada gap di sini dan convexity ya namanya disesuaikan dengan bentuk kurva ini yang convex ya. Convexity ini akan menyesuaikan gitu ya. Convexity ini rumusnya adalah harga obligasi ketika tingkat bunga naik ditambah harga obligasi ketika tingkat bunga turun dikurangi dengan 2 kali harga awal dibagi 2 kali harga awal dikali tingkat bunga perubahan tingkat bunga ya dikuadratkan. Nah, coba kita masukkan ya. Dihitung-hitung hasilnya 81,96%. Maaf, 81,96 ya tanpa persen ya. Kemudian convexity adjustment. Ya, kita tentukan convexity adjustment yaitu convexity measure dikali dengan perubahan tingkat bunga dikuadratkan dikali 100 ya. Dimasukkan angkanya jadi 3,28%. Ya. Nah, di awal tadi kita sudah menghitung estimasi perubahan harga dengan menggunakan konsep duration yaitu minus 21, sekian persen ya. Kemudian ada convexity adjustment positif 3,28%. Ya. Jadi estimasi perubahan harga adalah minus 18,4%. Ya. Jadi kenyataannya obligasi ini adalah turun 18,40%. Ya. Yang tadi ini, ya ini dia. Ya. Kenyataannya turun 18,40%. Kalau menggunakan konsep duration saja, itu dengan perubahan tingkat bunga 2%, obligasi ini katanya turun 21,32%. Nah, ini gap-nya terlalu besar ya. Ada gap di sini besar. Ya. Dan ini perlu disesuaikan dengan yang namanya convexity ya. Convexity adjustment. Nah, ya. Convexity adjustment. Sehingga setelah disesuaikan duration-nya ini dengan convexity adjustment, akan menjadi cukup dekat dengan yang kenyataannya 18,40%, yaitu 18,04%. Ya. Jadi sangat-sangat gap-nya menjadi narrow, ya, menjadi semakin kecil, ya, narrow down. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi duration dan juga convexity itu adalah ukuran sensitivitas harga obligasi akibat dari perubahan tingkat bunga umum. Ya. Duration cocok untuk memprediksi, ya kita lihat ini grafiknya, duration cocok untuk memprediksi berapa perubahan harga obligasi ketika tingkat bunga berubah pada level 1%, ya, maksimum. Namun, ketika lebih dari 1% perubahan tingkat bunga umumnya, duration menjadi bias, ya, gagal memprediksi secara akurat. Kita lihat di sini ada gap convexity, ya, sehingga perlu disesuaikan sebesar convexity-nya, ya, convexity adjustment. Ya, setelah dilakukan perhitungan convexity dan juga adjustment-nya, ya, estimasi perubahan harga akan menjadi apa istilahnya relatif lebih akurat. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi demikianlah pembahasan mengenai
apa itu obligasi dan bagaimana kita menentukan nilai intrinsik obligasi, sekaligus bagaimana kita melakukan sensitivity analysis, ya, menaksir apa yang terjadi dengan harga obligasi ketika tingkat bunga obligasi berubah, tingkat bunga umum berubah. Ya. Jadi demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.